Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sabita dengan NIM 23063111046 dengan kelas TCG 4B. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil resume saya yang berjudul Kerangka Kerja untuk Penilaian Investasi dan Resiko pada Proyek Pertanian. Pada abstrak laporan ini, yaitu laporan ini bertujuan untuk menganalisis kerangka kerja untuk penilaian investasi dan risiko pada proyek pertanian sebagaimana diusulkan oleh Villani et al. 2024 dengan fokus pada peran net present value atau NPV dan internal rate of return IRR. Proyek pertanian seringkali dihadapkan pada ketidakpastian dan resiko yang tinggi, sehingga memerlukan metode evaluasi yang mampu mengatasi tantangan ini. Kerangka kerja yang diusulkan mengintegrasikan Extend Multi-Index metodologi, simulasi Monte Carlo MCS, dan Real Option Analysis ROA untuk memberikan pandangan komprehensif terhadap kelayakan investasi. Melalui studi kasus dan analisis komparatif, laporan ini mengeksplorasi bagaimana NPV digunakan untuk menentukan kelayakan proyek, bagaimana IRR berkontribusi dalam mengukur potensi keuntungan, dan bagaimana simulasi Monte Carlo dapat digunakan untuk mengelola resiko dalam pengambilan keputusan. Selain itu, laporan ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis NPV dan IRR, serta implikasinya terhadap keputusan investasi dalam konteks pertanian. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerangka kerja yang diusulkan memberikan panduan yang efektif dalam mengatasi kompleksitas dan ketidakpastian yang melekat pada proyek pertanian, sehingga dapat membantu para pengambil keputusan untuk membuat pilihan investasi yang lebih tepat. Sektor pertanian merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara berkembang. Investasi dalam proyek pertanian tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan produksi pangan, tetapi juga terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, proyek-proyek ini seringkali menghadapi resiko tinggi akibat ketidakpastian pasar, perubahan iklim, dan fluktuasi harga komoditas. Dalam konteks ini, penting untuk memiliki alat evaluasi yang efektif untuk menentukan kelayakan investasi. Dua metode yang umum digunakan adalah Net Present Value (NPV) dan Internal Rate of Return IRR. Meskipun kedua metode ini sering digunakan secara bersamaan, mereka memiliki pendekatan dan interpretasi yang berbeda terhadap hasil analisis. Tujuan penelitian yang pertama, menganalisis peranan Net Present Value (NPV) dalam menentukan kelayakan investasi. Yang kedua, mengkaji peranan Internal Rate of Return IRR dalam mengevaluasi potensi keuntungan investasi. Yang ketiga, membandingkan hasil analisis antara metode NPV dan IRR dalam pengambilan keputusan investasi. Yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis NPV dan IRR dalam konteks investasi. Selanjutnya, struktur kerangka kerja. Dari struktur kerangka kerja ini menjelaskan alur langkah-langkah dari identifikasi fleksibilitas manajerial hingga penerapan analisis probabilistik menggunakan Monte Carlo Simulation atau Real Option Analysis. Kerangka kerja terdiri dari 3 langkah utama. Yang pertama, identifikasi variabilitas dan risiko. Faktor risiko meliputi perubahan iklim, serangan hama, volatilitas harga pasar, serta kebijakan pertanian. Ketidakpastian terkait hasil finansial dan permintaan pasar. Yang kedua, ada evaluasi fleksibilitas manajerial. Fleksibilitas manajerial mencangkup opsi untuk mempertahankan, memperluas, mengurangi, atau menghentikan proyek berdasarkan kondisi pasar. Yang ketiga, pendekatan analisis. Yang pertama, ada proyek tanpa fleksibilitas signifikan dianalisis menggunakan EMIM. Proyek dengan ketidakpastian tinggi dianalisis menggunakan MCS. Selanjutnya, proyek dengan fleksibilitas manajerial signifikan dianalisis menggunakan ROA. Kerangka kerja ini memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan karakteristik unik dari setiap proyek pertanian. Selanjutnya ada landasan teori. Net
Present Value (NPV) adalah metode evaluasi investasi yang menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar selama umur proyek. Jika NPV positif, proyek dianggap layak. Berikut adalah rumus NPV, di mana CFD adalah arus kas pada tahun T, R tingkat diskonto, T tahun ke T. Selanjutnya, internal rate of return adalah tingkat diskonto di mana NPV sama dengan 0. Ini menunjukkan tingkat pengembalian internal dari suatu investasi. Berikut adalah rumus dari IRR. Selanjutnya, metodologi. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari jurnal Journal of Risk and Financial Management dengan pendekatan studi kasus pada proyek pertanian berbasis sistem agrosilvopastoral. Data mencakup estimasi arus kas, tingkat diskonto, dan investasi awal. Selanjutnya ada metode analisis keuangan. Berikut contoh kasus, sebuah proyek pertanian memiliki data sebagai berikut. Yang pertama, investasi awalnya 500.000, arus kas tahun pertama yaitu 150.000, arus kas tahun kedua yaitu 200.000, arus kas tahun ketiga 250.000, tingkat diskontonya 10%. Perhitungan NPV-nya sebagai berikut. Hasilnya menunjukkan bahwa NPV adalah min 10,519. Oleh karena itu, proyek ini tidak layak berdasarkan analisis NPV. Perhitungan IRR-nya, untuk menghitung IRR secara manual atau menggunakan perangkat lunak keuangan seperti Excel diperlukan iterasi untuk menemukan tingkat diskonto di mana NPV sama dengan 0. Misalkan setelah perhitungan ditemukan bahwa IRR proyek ini adalah 9%. Hasil dan pembahasan. Analisis hasil NPV dan IRR. NPV, proyek tidak layak karena NPV kurang dari 0. IRR-nya, proyek tidak layak jika biaya modalnya lebih dari 9%. Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kedua metode memberikan indikasi bahwa proyek tersebut tidak layak untuk dilanjutkan. Perbandingan metode NPV dan IRR, kedua metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. NPV memberikan nilai absolut yang jelas mengenai keuntungan atau kerugian dari suatu investasi. Kalau IRR memberikan persentase pengembalian yang lebih mudah dipahami oleh investor. Namun, dalam kasus arus kas non-konvensional atau ketika ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis, beberapa faktor yang mempengaruhi hasil analisis meliputi tingkat diskonto. Semakin tinggi tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan NPV, semakin rendah nilai NPV. Variabilitas arus kas. Ketidakpastian pada arus kas dapat mempengaruhi hasil analisis. Durasi proyek jangka panjang lebih sensitif terhadap perubahan tingkat diskonto. Jadi, kesimpulan berdasarkan hasil analisis, yang pertama, metode NPV lebih cocok untuk mengevaluasi kelayakan investasi karena memberikan hasil yang absolut. Yang kedua, metode IRR berguna untuk memahami tingkat pengembalian internal, tetapi dapat menyesatkan dalam kasus tertentu. Yang ketiga, kombinasi kedua metode dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif dalam mengambilan keputusan investasi. Yang keempat, faktor-faktor seperti tingkat diskonto dan variabilitas arus kas sangat pengaruhi hasil analisis. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.